Anda salahnya kan di situ. Itu sudah membuktikan kesalahan penafsiran Anda. Makanya kalian itu semua salah. Kalau kalian menyangkali orang Kristen itu keliru, jelas salah total. Kamu ambil dari Matius 15, sedangkan Matius 28 Anda tidak angkat. Segala kuasa sudah diserahkan kepadaku, baik di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka. Dan aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kalau baca tuh jangan sepotong-sepotong. Orang Kristen itu tidak bodoh. Kalian menyangkali orang Kristen itu, orang Kristen nggak bodoh. Kita ini tahu semua. Dari awal sebelum penciptaan sampai akhir hidup manusia ini di Alkitab itu lengkap. Mendetail itu menjelaskannya. Jadi siapa yang mau ngajari orang Kristen? Tidak ada orang umat lain bisa ngajari orang Kristen itu, tidak bisa. Alkitab itu terlalu sempurna, terlalu lengkap, terlalu mendetail, bahkan berurutan. Itu kelebihan Alkitab di situ. Dia berisi 31.000 ayat, 171 ayat. Tidak ada kitab suci manapun yang bisa menandingi Alkitab. Ya, Bible itu tidak ada. Jadi kita lebih tahu tentang semua agama-agama di dunia itu kita ngerti. Karena di dalam Bible itu menjelaskan segala sesuatu dengan lengkap. Kalau kalian kan baca itu sepotong-sepotong. Baca Matius 15 doang. Baca seluruhnya. Kalau Matius itu sampai ayat pasal 28 tuh baca. Supaya tahu gitu loh. Kalau baca sepotong-sepotong ya Anda tersesat seperti yang Anda katakan. Ya, Yesus datang untuk orang Israel itu sebelum penyalipan. Sebelum penggenapan. Itu untuk orang Israel. Tapi setelah penggenapan itu kepada bangsa-bangsa. Anda kan tidak ngerti itu. Makanya bertanya lebih baik daripada Anda berkesimpulan sendiri. Kan saya lebih tahu dari Anda. Ya, kalau Anda bilang Yesus datang untuk orang Israel itu sebelum penyalipan, sebelum penggenapan. Tapi setelah penggenapan itu kepada bangsa-bangsa. Itu ada di Matius 24 ayat 18 sampai 20. Ada juga di Markus 15, 16. Ada baca, ada semua. Tidak dikarang-karang gitu. Selamat siang Pak Pendeta Martinale. Pak, Bapak yakin orang Kristen itu nggak bodoh? Bisa kita buktikan nggak bahwa orang Kristen itu nggak bodoh? Selamat siang Saudara Jul, kita sudah lama nggak ketemu ya. Dan ini bagus, kesempatan bagus ini. Kalau Anda tanya orang Kristen tidak bodoh, pasti tidak bodoh. Karena kalian sendiri menunjukkan kebodohanmu sendiri. Bodohnya di mana? Kalian tidak mengenal Yesus. Ya, yang adalah firman yang menjadi manusia itu. Nah, itu yang bodoh siapa? Kalau kita kan tahu. Ya, kita tahu semua itu. Jadi yang bodoh itu siapa? Yang tahu apa yang tidak tahu. Buktinya aja di situ. Kalau Anda pintar, Anda tahu tentang Yesus itu siapa. Bukan hanya tahu dari kelahirannya saja sampai kematiannya. Anda harus tahu sebelumnya Yesus itu apa. Dan Yesus itu datang itu untuk apa. Ini harus Anda kenal. Karena Yesus itu tidak seperti nabi-nabi yang lain. Kalaupun dia disebut sebagai nabi, oke lah. Tapi pasti dia berbeda dengan semua nabi yang lain. Tidak sama. Yesus itu luar biasa. Dari kelahirannya luar biasa. Dari pelayanannya luar biasa. Misinya juga luar biasa. Dan tujuan utamanya juga luar biasa. Ini yang kalian tidak tahu. Jadi bagaimana kalian dibilang pintar? Kalian tidak mengenal Yesus dengan benar. Kalian hanya tahu Yesus sebagai utusan. Itu saja semua orang Islam yang ngomong sebagai utusan. Dan ayat yang paling populer diangkat adalah Yohanes 17 ayat 3. Padahal mereka lupa angkat ayat itu. Lihat ada kata-kata sebelumnya. Hidup kekal. Hidup kekal itu hanya dibicarakan oleh Yahweh. Digenapi oleh Yesus, itu hidup kekal. Tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara tentang hidup kekal, itu nggak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa manusia dihukum, ya, mesti masuk neraka. Itu di Maryam di 71. Kalau hidup kekal itu tidak ada sumbernya selain dari Alkitab, ya. Nah, disitulah membuktikan siapa yang tahu, siapa yang tidak tahu, ya, Saudara Jul, ya. Oke, Pak Martinale. Kalau orang Kristen itu tidak bodoh, berarti orang Kristen itu cerdas kan gitu. Nah, umat Kristen yang cerdas ini
Sebagaimana yang Pak Martinale akui bahwa orang Kristen tidak lagi menggunakan akal sehat. Kecerdasan umat Kristen itu ditinjau dari sisi apa, Pak? Sementara Pak Martinale mengatakan orang Kristen itu nggak lagi percaya akal. Jadi kepintaran Kristen itu dinilai dari apa? Selain akal apalagi, Pak? Baik, Saudara Jul. Saya selalu mengatakan bahwa akal manusia sudah rusak sejak di Taman Eden. Karena penciptaan pertama manusia adalah serupa dengan gambar Allah. Artinya gambaran itu Allah itu sempurna, ya manusia juga akalnya sempurna baik. Tapi setelah mereka diuji di Taman Eden, supaya jangan makan buah, mereka makan. Nah, dilarang itu supaya mereka jangan sampai mati. Mati itu dalam arti bahwa mereka tidak jadi bodoh gitu loh. Karena akhirnya, karena kematian rohani itulah mereka jadi bodoh. Mereka selalu milih yang jahat-jahat. Perbuatan jahat dianggapnya baik. Sehingga akhirnya jadi kacau dunia ini. Itu kesalahan manusia di situ. Nah, itu yang saya katakan bahwa akal manusia sudah rusak. Buktinya apa? Sampai sekarang hidup di dunia ini kacau semua. Karena masing-masing itu mementingkan diri lalu mengabaikan kepentingan orang lain. Kan itu dosa yang paling utama itu. Dosa mementingkan diri sendiri seperti Adam juga. Dia mengabaikan perintah Tuhan karena dia lebih berpegang pada pikirannya sendiri. Itulah kebodohan manusia. Nah, lalu bagaimana orang Kristen itu pintar? Orang Kristen itu sudah tidak lagi bergantung kepada akalnya, tapi akalnya orang Kristen itu dituntun oleh Roh Kudus, oleh iman itu sendiri. Percaya kepada Tuhan dan Tuhan yang menuntun akal kita. Jadi segala sesuatu harus konfirmasi dengan Tuhan. Tuhan, apa pikiran saya ini benar? Apa maksud saya, niat saya ini benar? Itu kita konfirmasi dengan Tuhan. Ya, nah oleh Roh Kudus itulah kita dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Nah itulah bedanya Saudara Jul. Kalian kan tidak punya Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus, itu kelebihan orang Kristen di situ. Makanya saya bilang orang Kristen itu pinter. Kecuali yang memang tidak manfaatkan kuasa Roh Kudus ya. Tapi kalau yang menguasai Roh Kudus itu pinter. Karena dia tidak berpikir, tidak memutuskan segala sesuatu berdasarkan akal pikirannya sendiri yang sudah rusak. Tapi dia memakai akal pikiran Tuhan yang dituntun oleh Tuhan itu sendiri. Itu persoalannya. Sehingga supaya jelas bahwa orang Kristen itu sudah dibenarkan, setelah dibenarkan dikaruniakan Roh Kudus supaya dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Gitu. Makanya saya bisa katakan bahwa orang Kristen itu pintar, tidak lagi bodoh. Karena mereka diajar supaya mengasihi sesama manusia, mengasihi musuh. Mengasihi musuh itu bagi orang dunia ini kan satu kebodohan. Tapi Tuhan bilang itulah kepintaran, karena tidak membuat kekacauan di mana-mana, gitu ya. Pak Martinale, Bapak ini kan cuma berasumsi ria, ya kan? Bapak terlalu ego, mementingkan nafsu, pemahaman Pak Martin terhadap ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Bapak lupa bahwa apa yang terjadi saat proses penciptaan Adam ketika Adam di Taman Eden, itu semua atas kehendak Allah. Itu semua atas skenario Allah. Tidak bisa Bapak menghakimi bahwa Tuhan gagal menciptakan manusia. Tidak bisa seperti itu. Allah menciptakan manusia serupa dengan dirinya. Allah itu egois. Allah itu memiliki kehendak sendiri. Dia berkuasa atas segala sesuatunya. Nah, ketika Pak Martin mengimani bahwa Allah itu serupa dengan manusia, manusia itu serupa dengan dengan Allah, maka Pak Martin juga harus menerima keadaan itu, bahwa Allah telah menciptakan manusia sesuai dengan cetakan yang memang sudah Allah rencanakan. Apa itu? Memiliki nafsu, memiliki syahwat, memiliki kehendak bebas. Jadi Pak Martin tidak bisa menghakimi akal sehat bahwa akal manusia sudah rusak. Tidak bisa seperti itu. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena Allah di samping menciptakan manusia, Allah juga menciptakan makhluk lain. Di mana makhluk lain ini ketika terkontaminasi dengan makhluk lainnya bisa merubah sikap, merubah hati, merubah pembawaan, merubah tingkah laku dan seterusnya. Karena kenapa? Manusia memang sudah disetting memiliki kehendak bebas. Nah, contoh. Anda kemudian mengatakan bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak lagi memiliki akal sehat. Manusia sudah dihinakan dengan akalnya sendiri. Akal manusia telah rusak. Lalu kemudian apa? Untuk cara menolongnya kemudian gimana? Diutuslah
Tuhan mengutus dirinya sendiri dalam bentukan manusia untuk memperbaiki akal yang sehat ini. Tapi faktanya, Yesus datang justru dibunuh. Malah bukan memperbaiki akal, malah semakin kesetanan manusia itu. Tuhannya sendiri dibunuh. Nah, kemudian Pak Martin akan berdalih, itu kan sudah di setting oleh Allah. Nah, makanya saya bilang, dari awal itu skenario Allah itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Pak Martin ketika mengaku bahwa orang Kristen itu tidak bodoh, justru Bapak semakin menjelaskan semakin kelihatan bodohnya. Gitu loh. Sekarang kalau Bapak ini mengatakan Bapak itu pintar, orang Kristen itu pintar. Dasar pijakan Bapak mengatakan Kristen itu pintar apa? Sementara Bapak sudah mengklaim, sudah mempakumati, sudah memfiniskan bahwa akal manusia itu sudah rusak. Nah, kalau akal sudah rusak, yang pintar yang mana? Ayo, ini misalnya saya kasih dalil satu ya. Di dalam Markus 10 misalnya, di mana dikatakan bahwa guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Di ayat 18-nya dikatakan, mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kemudian di dalam Matius 19 ada orang yang datang pada Yesus. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepada tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, Pak Martinale. Hanya satu yang baik. Camkan baik-baik. Apa itu? Hanya satu. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Dan perintah Allah itu diantaranya, jangan sujud menyembah kepada selain daripada Allah. Apa maksudnya? Jangan sujud kepada Yesus. Paham tidak itu? Di dalam Keluaran 20. Jangan sujud menyembah kepada atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang pencemburu. Tapi kenapa kemudian Pak Martinale merasa pintar, merasa cerdas, lalu kemudian sujud kepada Yesus yang hanya manusia biasa? Apakah ini yang Anda maksud orang Kristen itu pintar, cerdas? Jadi coba Pak Martin, saya mau ngajak Bapak menggunakan akal, sementara Bapak sudah tidak percaya kepada akal. Jadi gimana ceritanya ngomong sama Bapak ini? Bapak merasa pintar. Pintar karena apa? Akal. Bukankah akal menurut Bapak itu sudah jatuh di dalam kehancuran sejak di Taman Eden? Lantas pintarnya Bapak itu berdasarkan apa? Ayo, hidung. Saudara Jul, Anda ini ngomong apa sih? Anda nantang sendiri, Anda jelaskan sendiri. Seperti tadi itu kan saya sudah bilang bahwa akal manusia sudah rusak. Anda bantah itu, oke lah. Tapi Anda sendiri tadi juga jelaskan bahwa Yesus mengatakan tidak ada yang baik selain Tuhan itu sendiri, kan begitu. Berarti manusia kan tidak benar, tidak baik kan? Coba Jul, Anda coba baca kembali pernyataan Anda itu. Hanya yang baik itu Tuhan saja, berarti manusia itu tidak ada yang baik, kan begitu. Ya. Jadi harus ikutin Tuhan. Nah, bagaimana mengikuti Tuhan itu yang penting. Mengikuti Tuhan ini seperti apa? Makanya kalau manusia mengikuti Tuhan tidak bisa, kecuali Tuhan sendiri yang datang. Tuhan sendiri yang datang, yaitu dalam rupa Yesus. Dia datang, dia kasih contoh bagaimana kehidupannya. Dia datang, dia melayani orang. Yang tuli dibikin dengar, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati bangkit. Itu semua perbuatan yang baik terhadap sesamanya. Yang lapar dikasih makan. Ya, itulah perbuatan yang mengasihi. Itu ukuran standar Tuhan tuh di situ, mengasihi. Bukan yang nyalakan orang, bukan yang kafir-kafirin orang, bukan yang mengintimidasi orang. Bukan, mengasihi. Karena Yesus adalah sang kebenaran itu sendiri, dia datang lalu dia membuktikan. Lalu dia mengajarkan juga terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang merasa dirinya sudah berpegang pada hukum, pada aturan, tapi ternyata mereka melanggar. Ya, ternyata mereka tidak mengasihi. Mereka mengajarkan yang baik, tetapi melakukan yang tidak baik. Itu yang yang dihadapi oleh Yesus, yaitu orang-orang Yahudi yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah mengenal kebaikan Tuhan. Nah, itu juga membuktikan kebodohan manusia.
bahwa orang mengenal Tuhan tanpa dikuasai pikirannya oleh Tuhan sendiri, itu tetap salah. Itu maksudnya itu. Makanya orang Yahudi itu akhirnya kan mereka melanggar dan menyalibkan Yesus. Padahal hukum Taurat itu melarang jangan membunuh, tapi mereka membunuh. Nah, mereka nggak merasa membunuh juga karena yang mereka suruh adalah orang Romawi, penguasa Romawi. Penguasa Romawi itu dipaksa oleh mereka karena mereka yang mayoritas di situ. Nah, supaya pemerintah Romawi tidak repot, yang ikuti aja kemauan mereka yang banyak itu. Sehingga akhirnya Yesus disalib. Dan mereka berlindung di balik itu. Merasa tidak bodoh. Itulah kelicikan manusia itu di situ. Itulah akal. Kelicikan manusia itu berdalih-dalih. Padahal niatnya sudah jahat. Maka Yesus mengajarkan, apa yang di dalam hatimu itu yang kamu akan buktikan. Apa yang dilakukan manusia adalah keluar dari hati yang berdosa. Jadi hati itu sudah berdosa, sehingga manusia melakukannya semua yang dosa, yang salah semua. Lalu Yesus datang mengampuni dosa-dosa yang sudah dijalankan oleh manusia itu, lalu dikasih satu kehidupan yang baru, kehidupan yang dituntun oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu yang menuntun akal pikiran manusia. Semua harus konfirmasi kepada Tuhan, bertanya sama Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 13, roh kebenaran itu akan menuntun orang ke dalam seluruh kebenaran, karena manusia itu selalu milih jalan yang salah. Sehingga Roh Kudus ini yang hadir dalam kehidupan setiap orang Kristen itu akan menuntun setiap orang kepada jalan kebenaran. Karena tanpa Roh Kudus manusia akan terus melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kebenaran yang dari Tuhan. Itu lengkap. Bible itu, Injil itu menjelaskan semua secara lengkap. Kalau perjanjian lama itu hukum yang diberikan, perjanjian baru itu dia menggenapi hukum itu, karena manusia tidak bisa melakukan hukum dengan kekuatannya sendiri, dengan akal pikirannya sendiri, dengan inisiatif. Tidak bisa, mustahil. Tanpa Roh Kudus omong kosong semua itu. Makanya Yesus datang untuk menembus dosa dan membuka jalan bagi kuasa Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran manusia. Itu ya. Jadi gini loh Pak, ketika Pak Martin mengatakan bahwa saya menjawab pertanyaan saya sendiri, itu untuk menyadarkan Pak Martin selaku pendeta, sebagai pendiri pemuka agama, Bapak harus mengajarkan kepada jemaat Bapak hal yang benar menurut pandangan akal dan juga kitab suci gitu loh. Nah, jadi gini Pak Martin, ketika Pak Martin mengatakan bahwa tidak ada lagi yang baik. Nah, pernyataan ini sumbernya dari mana? Coba, ini pasti telah Bapak kemudian terhadap pertanyaan saya ini adalah akal Bapak kan? Akal Bapak yang Bapak gunakan untuk merespon daripada pernyataan-pernyataan saya. Lalu kemudian respon Bapak itu diurai berupa kata-kata dan Bapak lisankan, terdengarlah kemudian di grup. Artinya apa? Ketika Bapak mencoba menelaah pernyataan saya, yang Bapak fungsikan untuk menelaah itu ada akal. Sementara akal menurut Pak Martinale itu sudah tidak dipercayai lagi oleh umat Kristen. Akal bagi orang Kristen adalah hal yang tidak lagi dipercayai. Itu menurut pernyataan pendeta besar Martinale itu sendiri yang sedang lagi berdiskusi dengan saya. Pak Martinale mengatakan orang Kristen nggak percaya lagi dengan akal. Kan gitu. Nah sekarang Bapak menelaah pernyataan saya dengan menggunakan apa? Tumit, lutut, atau masih tetap akal? Berarti Bapak munafik kalau gitu. Nah sekarang kita kembali kepada konteks ayat yang saya bacakan kepada Bapak tentang pernyataan Yesus dalam Matius 19. Mengapa engkau mengatakan aku baik? Artinya segala puji yang Bapak berikan kepada Yesus, Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha segala-galanya, Yesus tolak. Tidak ada yang baik, tidak ada yang pengasih, kata Yesus. Yang baik itu hanya Tuhan saja, yaitu Allah. Yesus sendiri mengajarkan, Pak, jangan, mengapa engkau mengatakan aku baik? Tidak ada yang baik, hanya Allah saja yang baik. Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja menurut Yesus di dalam Markus 10 ayat 18 dan ayat 17, ayat 19 dari Matius 19. Jadi Pak Martinale ini gimana ceritanya ya? Nah, ketika Yesus mengatakan, kenapa engkau mengatakan aku baik? Hanya satu yang baik.
Yaitu Allah saja, bukan aku. Bukan aku, kata Yesus. Yang baik itu hanya Allah itu saja. Nah, Pak Martin yang tidak menggunakan akal tidak tahu ini. Gitu loh. Ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 19 ayat 17, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, kata Yesus. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, maka apa? Kuncinya, turuti segala perintah Allah. Saya ulang. Kata Yesus dalam Matius 19 ayat 17. Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jadi hanya satu yang baik, Pak Martin. Hanya satu. Hanya satu yang baik. Dengarkan. Yang baik ini, yang hanya satu ini menurut Yesus, dengarkan. Ikuti segala perintah Allah. Di antaranya, jangan sujud menyembah kepada Yesus. Paham? Jangan sujud menyembah kepada burung merpati. Paham? Jadi hanya ada satu yang baik menurut Yesus. Jangan sujud menyembah kepada selain daripada Allah. Nah sekarang, coba. Bapak, gimana ceritanya? Saya mau perintahkan buka akalnya, tapi Bapak nggak percaya lagi akal. Sekarang dengarkan aja deh, buka kupingnya baik-baik. Bapak sekarang kondisinya menyembah kepada Yesus. Yesus itu manusia. Sementara Yesus mengajarkan, mengapa engkau mengatakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Dia yang ada di surga. Tuh. Dan kemudian Yesus mengatakan, hanya satu yang baik itu adalah jangan sujud menyembah kepada selain Allah. Sementara Kristen menyembah kepada Yesus, menyembah kepada burung merpati. Terbukti bahwa jika kemudian Pak Martinale menganggap menyembah Yesus itu benar, menyembah merpati itu benar dan baik, itulah bukti bahwa Kristen itu bodoh alias goblok. Saudara Jul, saya sebagai hamba Tuhan tuh Roh Kudus yang berkuasa dalam hati dan pikiran saya. Ya. Roh Kudus yang bekerja dalam hati dan pikiran saya. Jadi saya menjelaskan kepada Anda itu bukan dengan pikiran pengertian saya sebagai manusia berdosa ini. Saya adalah manusia berdosa, Saudara Jul. Kalau saya tidak pakai pikiran pengarahan dari Roh Kudus, saya salah. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan, saya menjelaskan kepada Anda untuk hal-hal yang salah. Saya berdosa sekali. Kalau saya menyesatkan, Tuhan bilang, kepadamu tuh harus taruh batu kehilangan di lehermu dan ditenggelamkan di laut yang paling dalam. Saya itu bertanggung jawab terhadap Tuhan Yesus, Saudara Jul. Saya tidak berani berkata-kata sembarangan, apalagi untuk membela diri saja. Ya, itu saya tidak berani, Saudara Jul. Saya sebagai seorang pendeta, saya tidak berani mengarang-arang, apalagi menjelaskan kepada Anda yang belum mengenal Tuhan dengan benar itu untuk menyesatkan. Itu saya berdosa, berdosanya double-double. Ya, saya menghadapi Anda ini dalam tugas dan tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran yang dari Tuhan. Saya tidak berani berkata-kata melebihi dari apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang saya tahu yang dituntun oleh Tuhan itu yang saya sampaikan kepada Saudara Jul. Saya tidak melihat orang yang berbeda itu sebagai musuh, tidak. Tetapi Tuhan tetapkan saya untuk melayani. Seperti Saudara Jul yang berbeda pendapat dengan saya berkewajiban menyampaikan kebenaran itu menurut Tuhan, bukan menurut saya. Kalau akal saya ini akal sudah rusak, saya tahu itu. Maka saya berani katakan, karena saya tidak sepenuhnya lagi menggunakan akal saya. Tapi saya minta tuntun dari Roh Kudus yang ada di dalam diri saya. Ya, karena Anda sendiri mengatakan waktu orang bertanya, guru yang baik. Nah, kamu jangan bilang guru yang tidak ada yang baik selain Tuhan itu sendiri. Kan Anda sendiri bilang. Kalau tidak ada yang baik itu hanya Tuhan sendiri, bahwa manusia tidak baik. Apa yang tidak baik yaitu pikirannya, hati dan pikirannya. Dan Yesus datang itu untuk memperbaiki hati dan pikiran manusia, gitu loh. Jadi hati dan pikiran manusia itu menjadi sasaran Tuhan untuk memperbaiki. Karena dari hati itulah sumber segala yang baik dan sumber juga dari segala yang jahat. Itu hati manusia. Nah, kalau hati manusia tidak dirubah oleh Tuhan, dia tetap mengeluarkan buah-buah yang jahat. Kayaknya baik, tapi nanti untuk ujung-ujungnya adalah jahat. Kenapa jahat? Ukurannya sederhana, Saudara Jul. Orang yang hanya mementingkan diri sendiri, itulah dosa yang paling besar itu. Lalu dengan berdalih-dalih seolah-olah, ini maksud saya bagus, tapi ujungnya orang lain sengsara. Itu dosa. Makanya itu Yesus mengatakan yang baik itu hanya Tuhan.
Artinya apa? Manusia itu tidak ada yang baik. Anda, saudara Jules sendiri ngangkat kok, bukan saya. Anda sendiri baca itu di Injil, dan itu amin, itu benar itu. Jadi itu membuktikan bahwa manusia tidak ada yang benar, hanya Tuhan yang benar. Nah, Tuhan yang benar itu datang ke dunia ini untuk membetulkan. Yang dibetulkan itu apa? Hati dan pikirannya, bukan aturan. Aturan itu manusia tidak bisa nurut itu. Itu sudah dilakukan orang Yahudi. Orang Yahudi sudah jalankan itu aturan-aturan, ada syariat agama, dan mereka tetap melanggar. Mereka tetap berbuat dosa. Akhirnya mereka diusir, terserak ke bangsa-bangsa di dunia ini, dan sampai sekarang belum pulang semua itu. Ya, itu bukti bahwa manusia itu sesat. Orang Yahudi yang sudah mengenal Tuhan, sudah dipelihara Tuhan sepanjang hidup mereka, tapi mereka masih melawan juga. Nah, itulah gambaran bahwa manusia tidak ada yang benar. Dan untuk manusia yang benar apa Tuhan bikin? Tuhan datang sendiri dalam rupa manusia Yesus, bahkan setelah itu dia karuniakan Roh Kudus untuk menuntun manusia dalam seluruh kebenaran. Karena hanya dari Tuhan saja manusia bisa benar. Sekarang tunjukkan di mana Roh Kudus memerintahkan Pak Martinelli sebagai pendeta untuk mengajarkan kepada jemaat-jemaatnya agar jemaatnya itu menyembah kepada Yesus. Tunjuk dalilnya bahwa Roh Kudus memerintahkan umat Kristen untuk menyembah kepada selain Allah, yaitu menyembah kepada Yesus. Tunjuk dalil, gak usah neko-neko, mempersalahkan otak pikiran itu derita Bapak. Bapak mengatakan orang Kristen tidak menggunakan lagi akal pikiran, itu derita Bapak. Ya, lalu kemudian tanpa akal Bapak mengklaim diri Bapak tidak bodoh, Bapak mengklaim diri Anda pintar. Sekarang tunjukkan mana buktinya Roh Kudus mengajarkan supaya orang Kristen menyembah kepada Yesus. Tunjuk dalil, jangan membodohi jemaat terus Pak Martin. Silakan. Jadi pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang membuka jalan keluar untuk lepas daripada hati dan pikiran yang berdosa. Kita harus percaya itu. Dan bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Yang jersing saya khotbahkan adalah bahwa hanya Roh Kudus yang bisa membuat orang percaya kepada Yesus. Ya, tanpa Roh Kudus orang tidak akan bisa percaya kepada Yesus. Itu di 1 Korintus 12 ayat 3. Sehingga mengenal Yesus dengan benar itu penting. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus? Buka hati dan pikiran kita supaya dikuasai oleh Roh Kudus. Itu kuncinya. Karena tanpa Roh Kudus orang tidak bisa percaya pada Yesus Tuhan. Lalu Yohanes 16 ayat 13, roh kebenaran itu adalah yang menuntun manusia ke dalam seluruh kebenaran. Karena manusia itu tidak benar gitu loh. Jadi ayatnya Pak, kalau ayat-ayat segitu seperti itu banyak saudara Jol ya, banyak gitu. Sehingga Yesus adalah pusat segala-galanya dengan kuasa Roh Kudus yang ada pada diri tiap-tiap pribadi orang Kristen. Sehingga Roh Kudus itu yang menuntun manusia ke dalam seluruh kebenaran. Ya, tanpa Roh Kudus manusia pertama tidak bisa mengenal Yesus dengan benar. Makanya kalau Anda tidak percaya Yesus itu memang itu sudah dikatakan di dalam kitab suci bahwa hanya oleh Roh Kudus manusia bisa mengenal Yesus. Itu. Keduanya, Roh Kudus itulah yang menuntun orang ke dalam seluruh kebenaran. Karena manusia itu tidak benar. Dari akal dan pikirannya itu sudah salah. Juga dikatakan dalam kitab Korintus bahwa akal budi manusia itu sudah rusak. Tidak ada yang benar. Satu pun tidak. Ya, tidak ada yang mencari Allah. Itu ada di 1 Korintus 3, 10, 11. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Itu sudah dikatakan di dalam Alkitab itu. Seorang pun tidak. Tidak ada yang benar. Semua orang sudah sesat. Ya, orang sudah sesat karena pikirannya. Itu saudara Jul. Jadi banyak ayat-ayat yang menjelaskan itu. Saya mudah sekali menjelaskan kepada jemaat dan jemaat saya itu bertumbuh. Jemaat saya bertumbuh. Dan mereka hidupnya diberkati oleh Tuhan. Karena mereka tidak berjalan menurut akal pikirannya sendiri. Kalau menjalankan kemauan kita menurut akal pikiran sendiri, kita akan menjauhi Tuhan. Karena kita merasa kita lebih hebat gitu. Sesuai dengan maunya kita. Tapi kita hidup ini bukan untuk kemauan kita sendiri, saudara Jul. Orang Kristen itu harus menjalani hidup ini untuk kemauan Tuhan, memenuhi kemauan Tuhan, bukan kemauan kita. Ya, orang yang mengasihi Tuhan itu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, bukan maunya pikiran kita. Pikiran kita selalu melakukan Tuhan. Itu. Jadi kalau Anda pelajari ajaran Injil itu luar biasa.
Karena hidup kita adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya. Artinya hidup adalah Kristus, ada hidup untuk memuliakan Yesus Kristus yang sudah berkorban buat kita. Artinya bahwa kita harus menjalani kehidupan yang benar. Itu. Jadi hidup dalam kasih yang benar, mengasihi semua manusia, bahkan mengasihi musuh sekalipun. Kita harus mengasihi musuh sekalipun. Soal nanti orang berbuat macam-macam itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tapi orang Kristen disuruh untuk mengasihi musuh. Tempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan. Berkatilah mereka yang menganiaya kamu. Itu kalau bukan Roh Kudus yang menguasai hati pikiran kita, nggak mungkin kita bisa lakukan. Jelas nggak mungkin bisa itu. Karena itu melawan dengan akal pikiran manusia, ya. Oke, sekarang gini loh Pak. Ya. Anda sekarang kan ini penganut Roh Kudus nih ceritanya. Roh Kudus yang mengajarkan mengenal Yesus. Roh Kudus mengajarkan untuk menyembah Yesus. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, dan Roh Kudus. Nah sekarang pertanyaan saya sederhana gitu loh. Mana dalilnya Roh Kudus itu berkata-kata berdasarkan apa yang Bapak katakan barusan? Gitu loh. Nah, kan jelas Yesus mengatakan tidak ada yang baik kecuali satu, yaitu jangan sujud menyembah selain kepada Allah. Nah, jika Roh Kudus yang Anda klaim sebagai sosok yang mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus, sekarang pertanyaan sederhananya adalah yang mana yang mesti diikutin? Perintah Yesus yang mengatakan jangan sujud menyembah kepada selain Allah, atau perkataan Roh Kudus buatan Pak Martin yang mengajarkan menyembah kepada Yesus? Kira-kira dalilnya yang kuat itu yang mana? Yang bisikan Roh Kudus di kuping Pak Martin, atau dalil tertulis di dalam kitab Bapak yang Bapak imani sebagai firman Tuhan? Matius 19 ayat 17, Yesus mengajarkan, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, kata Yesus. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Yesus memerintahkan untuk supaya manusia menuruti segala perintah Allah. Tidak ada perintah Yesus untuk menuruti segala perintah Roh Kudus. Nggak ada. Yang ada kemudian adalah turutilah segala perintah Allah. Dan perintah Allah itu diantaranya jangan sujud menyembah kepada Yesus. Artinya jangan sujud menyembah kepada selain Allah. Di dalam Keluaran 20, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang pencemburu. Maksudnya jangan menyembah kepada Yesus, jangan menyembah kepada pohon, jangan menyembah kepada burung, dan seterusnya. Nah sekarang mana yang harus dipercaya ini Pak Martinali? Pernyataan Yesus yang mengatakan jangan sujud menyembah kepada selain daripada Allah, atau pernyataan bisikan roh yang Anda katakan itu adalah Roh Kudus yang membisikkan ke hati Bapak bahwa kamu harus menyembah Yesus? Yang mana yang harus dipercaya? Yesus atau bisikan itu? Silakan. Kita mengenal Tuhan pencipta, ini adalah Tuhan yang Trinitas. Tuhan yang Esa yang Trinitas. Tuhan yang Esa yang menyelamatkan. Itu ingat saudara Jul ya. Kita mengenal Tuhan bukan Tuhan yang cuma diam-diam saja, tapi Tuhan yang melakukan segala sesuatu untuk kepentingan manusia ciptaannya. Itu yang penting harus Anda pegang itu. Sehingga kita mengenal Tuhan yang Trinitas. Tuhan yang Esa, tetapi Trinitas dalam 3 fungsinya untuk menyelamatkan manusia. Itu. Jadi disitulah ada Yesus yang dari firman menjadi manusia untuk menebus dosa manusia karena manusia sudah berdosa. Kalau manusia tidak ditebus dosanya, dia tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi manusia yang belum ditebus dosanya, dia sama sekali masih jauh dari Tuhan. Karena pada waktu manusia jatuh di dalam dosa di Taman Eden, itu manusia diusir dari hadapan Tuhan. Bahkan surga itu dijaga oleh malaikat dengan pedangnya. Bahkan kalau di Al-Quran itu dijaga oleh malaikat Ridwan dengan pedang yang bernyala-nyala. Jadi artinya bahwa manusia yang sudah berdosa itu tidak ada hubungan dengan Tuhan lagi.
tidak bisa berhubungan dengan Tuhan lagi. Ya. Nah, untuk itu Yesus datang untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan sekaligus memulihkan hubungan dengan sesama manusia. Kalau manusia hubungan dengan Tuhan tidak bagus, berarti dia dengan sesama manusia juga pasti beranteman melulu itu. Tandanya itu aja. Jadi orang yang masih suka beranteman dengan sesamanya, itu berarti dia belum punya Tuhan yang benar itu. Itu. Karena orang yang sudah mengenal Tuhan yang benar, itu dia akan hidupnya benar dengan sesamanya. Itu bukti. Itu tidak bisa disangkal atau disisikan, dijauhkan, tidak bisa. Itu satu paket itu. Jadi orang yang mengenal Tuhan yang benar, itu dibuktikan dalam hubungannya dengan sesamanya yang benar. Nah, itu ada tanda salib. Yang dalam istilah Islam itu hablul minallah, hablul minanas. Nah, salib itu adalah menghubungin hubungan vertikalnya dengan Tuhan dan menjalin hubungan dengan sesamanya. Jadi orang yang mengenal Tuhan dengan benar itu kalau dia bisa membuktikan kehidupannya yang baik dengan sesamanya. Kalau hubungan dengan sesamanya masih tidak benar, itu omong kosong kalau bilang dia sudah mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu sudah dijaga dengan pedang malaikat itu. Tidak ada yang bisa menghampiri Tuhan lagi setelah manusia jatuh di dalam dosa. Manusia diusir. Tapi Yesus datang untuk memulihkan. Sehingga pertama kita percaya pada Yesus. Setelah kita percaya pada Yesus, kita dianugerahkan Roh Kudus untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Tanpa itu semua, itu adalah omong kosong belaka dan kita sama sekali tidak bisa percaya. Itulah konsep iman Kristen seperti itu. Jadi kita hanya percaya pada Yesus dengan Roh Kudusnya. Karena Bapak tidak menggunakan akal, maka sekarang Bapak menggunakan jurus akal-akalan. Bapak mengenal Tuhan yang Esa, yang Trinitas. Itu ajaran siapa? Yesus kagak ngajarin, Musa nggak ngajarin, Abraham nggak ngajarin, Ishak Yakub nggak ngajarin. Jadi Bapak itu mendengarkan bisikan sopo gitu loh. Coba ditelaah lagi deh. Bisikan siapa yang Bapak dengarkan, yang Bapak kemudian kasih judul Roh Kudus. Sementara Yesus, setelah menginjak dewasa, Yesus mulai mengerti dan berdakwah, mengajar, dipanggil guru dia. Tepatnya usia 12 sampai 30 tahun dan Yesus kemudian di dalam Lukas 2 ayat 40 dikatakan pergi ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu untuk berdakwah sampai kepada usia 30 tahun. Dijelaskan di dalam Lukas 3 ayat 23. Nah, apa inti pengajaran Yesus, Pak Martinale? Matius 4 ayat 10. Yesus berdakwah mengajarkan tauhid. Satu Tuhan, Pak. Bukan tiga Tuhan. Jadi Bapak jangan mengada-ngada. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, enyahlah Pak Martin, sebab ada tertulis, Pak Martin harus menyembah Tuhan Allahnya saja, dan hanya kepada Allah sajalah Pak Martin harus berbakti." Matius 4 ayat 10. Jadi Yesus menyuruh menyembah hanya kepada Allah. Tuhan itu, Tuhan Allah itu Tuhan kita, Pak Martin. Tuhan itu esa. Ulangan 6 ayat 4. Jadi Pak Martin menyembah Yesus, menyembah merpati, menyembah domba. Itu ajaran siapa? Yesus nggak pernah ngajarin itu, Pak Martin. Jadi ketika Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, jangan kau berkata aku baik, hanya satu yang baik, yaitu engkau harus sujud menyembah kepada Allah saja. Jangan kepada yang lain. Itu perintah Yesus. Sekarang Pak Martin, dengan akal-akalan Pak Martin mengatakan, Roh Kudus mengajarkan kita, mengajarkan Kristen, menyembah kepada Yesus. Yesus mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah. Merpati ngajarin Pak Martin menyembah kepada Yesus. Sekarang yang mana yang mesti dipercaya? Yesus atau burung merpati? Yang kemudian Pak Martin sebut sebagai Roh Kudus. Pinjam bahasa Quran. Ayo. Jadi Pak Martin selaku pendeta punya jemaat, berhenti membodoh-bodohi jemaat Pak Martin. Ajaran Yesus itu jelas. Ajaran Yesus itu terang. Tidak seperti Bapak ngajarin sesuatu yang akal-akalan. Mengajarkan Yesus, mengajarkan menyembah Tuhan yang Esa, tapi Trinitas. Itu ajaran dari mana, Pak Martin? Jadi sekarang kelihatan kan siapa yang bodoh sebenarnya? Oke, Jul. Sekarang kamu buktikan sendiri Allahmu itu seperti apa sih? Kamu bisa nggak menjelaskan sama saya tentang Allahmu sendiri?
Keduanya, apakah Allah mau berbuat apa terhadap umat Islam? Allah mau berbuat apa? Ya, kita menyembah Allah sih oke. Tetapi apa Allah mu yang Anda kenal itu seperti apa? Anda bisa jelaskan sama saya tentang Allah yang kamu kenal itu, yang kamu anggap benar itu. Buktinya apa? Buktinya dasarnya apa sehingga kamu percaya sama Dia sebagai Tuhan yang benar? Sedangkan saya punya Tuhan Trinitas itu yang sudah menghadirkan Yesus, sudah menghadirkan Roh Kudus untuk menuntun orang. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga berbuat seperti itu? Makanya yang saya tanya pada saudara Jul, apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat Islam? Kalau di Kristen sudah jelas, ya, Yahweh itu menghadirkan Yesus, Yesus itu menghadirkan Roh Kudus untuk menuntun orang Kristen supaya bisa jadi benar. Karena tanpa Tuhan, tanpa tuntunan Roh Kudus, manusia tidak mungkin bisa benar. Itu omong kosong semua itu. Makanya kita bisa buktikan aja dalam kehidupan ini. Orang yang tidak punya Roh Kudus itu kan musuhan sana, musuhan sini terus. Lalu mereka menganggap diri mereka paling benar. Tapi mereka bermusuhan dengan orang. Jadi di mana letak kebenaran yang sejati itu yang mana? Kalau kita memusuhi semua orang. Sedangkan kasih itu aja mengasihi semua orang. Tidak boleh ada masalah dengan sesahabatnya. Itu kasih, itu ajaran Tuhan yang sebenarnya. Kalau Tuhan tidak memberi kemampuan manusia untuk bisa menerapkan kasihnya itu sendiri, ya percuma hidup ini tetap kacau balau aja. Dan itu sudah dibuktikan oleh manusia duniawi yang selalu bikin kacau aja di dunia ini. Ya, itu karena tidak dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga mereka kecenderungannya untuk mementingkan diri sendiri lalu berbuat apa semaunya aja terhadap sesamanya manusia. Nah, dengan jawaban Pak Martin ini, itu sudah membuktikan bahwa Bapak sudah mengakui apa yang saya terangkan tadi. Pada intinya yang saya mau minta kepada Pendeta Martin Ale, satu aja Pak Martin, kurangi membodohi jemaat. Jadi gini, ketika Pak Martin mengatakan bahwa bagaimana kemudian saya memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini loh Pak Martin, sederhana secara logika aja loh Pak. Ya. Di dalam Islam itu diajarkan menyembah kepada Tuhan yang mengutus para nabi, yang mengutus Abraham, Ishak, Yakub, dan termasuk Tuhan yang Bapak sembah. Itu loh, kami tidak akan pernah menjadi Islam ketika kami tidak menemukan poin kesinambungan antara siapa yang berfirman kepada Muhammad SAW dengan para nabi yang diutus kepada non-Israel maupun Bani Israel itu sendiri. Gitu loh Pak. Jadi Allah adalah esensi yang disembah oleh Yesus. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Kami menyembah Allah karena Yesus juga menyembah Allah. Gitu loh Pak. Makanya saya katakan di dalam Keluaran 20 yang tadi saya bacakan kepada Bapak. Namun sederhananya supaya Pak Martin itu mengurangi cara-cara pembunuhan akal sehat terhadap jemaat. Bapak itu harus tahu bahwa cara mengenal Allah dalam Islam, pertama itu adalah mengetahui sumber-sumber pembelajaran baik itu Al-Quran maupun hadis sahihah. Lalu kemudian beriman kepada Allah. Nah, sebagai umat muslim, kami harus meyakini bahwa Allah itulah pencipta seluruh makhluk yang benar-benar ada. Kenapa? Karena selain melihat segala bentuk ciptaan yang berbeda-beda bentuk, warna, jenis, dan sebagainya, akal akan menyimpulkan bahwa keberadaan benda-benda tersebut, keberadaan alam semesta ini, tentu ada yang menciptakannya dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Itu Bapak perlu pahami dengan baik. Nah, selain itu, panca indera manusia juga mengakui adanya Allah. Adapun label SWT Subhanahu wa Ta'ala itu hanya predikat Pak, itu hanya gelar. SWT itu artinya Subhanahu wa Ta'ala. Apa Subhanahu wa Ta'ala itu artinya maha suci dan juga maha tinggi atau maha mulia. Apakah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya? Ada Pak. Di dalam kitabnya Nabi Musa, Ulangan 6 ayat Yesaya 5 ayat 16. Ya. Begitupun di dalam kitab Ulangan, bahwa Allah itu maha tinggi dan juga maha suci. Berarti Allah SWT yang kemudian namanya diambil di kitabnya Bapak, diambil oleh Lembaga Alkitab Indonesia masuk dalam kitabnya Bapak, itu adalah nama Allah yang benar. Karena itu kami umat Islam melihat ya
Ada orang yang berdoa, ada orang yang menyeru kepada Allah, ada orang yang meminta kepadanya. Itu adalah merupakan bukti bahwa memang kami menuhankan esensi yang sama seperti yang disembah oleh orang-orang sebelum kami. Nah, pengakuan tentang pengakuan fitrah tentang keberadaan Allah itu Allah firmankan dalam surah Al-Araf ayat 172 maksud saya sampai ayat 173. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menurunkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, kemudian berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Lalu mereka menjawab, "Betul, Engkaulah Tuhan kami. Kami mempersaksikannya, kami lakukan yang demikian itu, agar kalian pada hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, terhadap keesaanmu. Atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang setelah mereka." Jadi Pendeta Martinale, tolong supaya apa yang saya sampaikan ini direnungkan. Tapi sayang sekali Bapak selaku pendeta tidak lagi percaya kepada akal sehat. Jadi saya katakan saja begini, di depan teman-teman saya katakan bahwa Pak Martin coba telaah apa yang sampaikan ini, telaah dengan menggunakan tumit. Jul, Anda tuh nggak ngerti-ngerti ya. Makanya saya tanya Anda kan nggak bisa jawab. Saya tanya Anda itu bagaimana Anda bisa menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang membuat Anda begitu percaya. Itu yang saya tanya dan Anda tidak berani jawab itu. Apa bukti-buktinya Anda percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah yang tauhid itu. Nah, saya katakan Tuhan kita itu Trinitas. Dan itu dia buktikan dari kehadiran firman-Nya yang menjadi manusia Yesus dan Roh-Nya yang menjadi Roh Kudus. Itu saya bertanggungjawabkan tentang Tuhan Trinitas. Anda kan tidak bisa menjelaskan tentang Tuhan Anda yang tauhid. Karena Tuhan Anda yang tauhid itu tidak melakukan apa-apa untuk umatnya. Di surat Ar-Ra'd ayat 11 mengatakan, Allah tidak merubah nasib seseorang atau nasib satu kaum, kecuali mereka berubah sendiri. Itu membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak melakukan apapun bagi umatnya. Hanya memberi hukuman, suruh orang bertakwa. Sudah itu, Maryam 71 mengatakan, tidak seorang pun kecuali yang mendatangi neraka, karena itu adalah kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi seperti itu beda Jul dengan Tuhan Alkitab. Alkitab itu Tuhan yang Esa, tapi dia Trinitas. Ada 3 fungsi untuk penyelamatan manusia. Makanya Bible itu menjelaskan tentang kejahatan manusia yang membuat manusia itu menderita, dan Tuhan datang, Yesus datang dari firman-Nya itu menjadi manusia untuk menolong manusia. Lalu dengan Roh Kudus manusia dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Luar biasa Trinitas itu. Itu ada karya dari Tuhan yang pencipta yang benar. Kalau Tuhan tauhid tidak bikin apa-apa, lalu bagaimana Anda bisa berbicara tentang kebenaran? Nah, itulah Saudara Jul ya, supaya Anda ngerti. Anda tidak mengerti, Anda menyebut Yesus atau Isa, tapi Anda tidak mengenal siapa Yesus atau Isa itu. Di dalam An-Nisa 171, di sana dijelaskan bahwa Isa itu diciptakan dari roh dan kalimatnya, dari kalimatnya dan rohnya. Dalam Ali Imran 45 juga begitu. Dia diciptakan dari kalimatnya, dari firman-Nya. Nah, Saudara Jul ternyata sampai sekarang tidak mengerti. Itu saya kutip dari Al-Quran kepada Isa. Tetapi itu juga bisa beri gambaran tentang siapa Yesus. Yesus adalah sang firman itu sendiri. Dia itu adalah Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Al-Quran sendiri menunjang itu. Kenapa Saudara Jul tidak ngerti? Anda baca tuh An-Nisa 171 dan Ali Imran 45. Ya, bahkan di sana dikatakan dia yang terkemuka di dunia dan akhirat. Ya kan? Jadi Al-Quran sendiri menjelaskan itu, tapi Anda Jul, Anda tidak ngerti-ngerti juga gitu loh. Itu sayang itu. Anda ternyata membuktikan bahwa Anda belum mengenal Yesus dengan benar. Siapakah Yesus itu? Anda tidak kenal dengan benar. Yesus itu satu-satunya manusia yang sempurna, yang suci, yang ada di dunia ini,
yang berbeda dengan para nabi dan rasul-rasul lain yang berasal dari manusia berdosa. Dia datang untuk menggenapi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ingat itu, Joel. Yesus datang itu bukan seperti nabi-nabi yang lain itu, tapi dia datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 5 ayat 17. Jadi Yesus itu berbeda dengan manusia yang lain siapapun. Jadi kalau orang belum mengenal Yesus dengan benar, dia belum mengenal Tuhan yang benar. Dia belum mengenal ajaran yang paling benar di dunia ini. Ya. Dan Yesus itu ajarannya tidak buluk-buluk. Kasih hanya 5 kata saja. Tetapi itu sulit untuk dipraktikkan oleh manusia sembarangan. Pak Martin, ya gimana ya ceritanya? Tolonglah, wawasan Bapak itu diperluas lagi, Pak. Mohon, saya bukannya mau ngajarin Bapak, tapi ketika Bapak baru hadapan dengan jemaat gereja yang tidak menggunakan akal, tolong dibedakan ketika Bapak berhadapan dengan saya. Gitu loh. Bapak di gereja kan tidak menggunakan akal, tapi ketika berhadapan dengan saya, tolong gunakan akal. Bapak ingin mematikan pengajaran nabi-nabi tentang tauhid dengan mengedepankan ajaran Trinitas yang adalah ajaran gereja. Kayak mana orang bisa percaya, Pak Martin? Ya, pijakan kita itu adalah bukan imannya Bapak. Pijakan kita itu sebagai manusia adalah apa yang tertuang yang diajarkan oleh para nabi. Di kitab Bapak masih ada kok sisa-sisanya, meski hanya terjemahan saja. Ya toh, dengarlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ada kok dijelaskan di dalam kitab Bapak. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi seluruh nabi mengajarkan, Musa mengajarkan, Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa. Esa artinya satu, nggak ada neko-neko 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, nggak ada gitu. Tuhan itu satu, nggak bisa kembar dia, apalagi menjelma menjadi makhluk. Di dalam Yesaya 43 ayat 10 ini udah sering kali saya terangkan kepada anda semua. Ya, Yesaya 43 ayat 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Muncul Kristen, jemaat gereja membentuk Tuhan dalam rupa manusia. Unyu-unyu lagi. Jadi kayak mana coba orang yang tidak menggunakan akal bisa menggurui? Orang yang tidak menggunakan akal merasa lebih cerdas. Allah nggak bisa menemukan, saudara sebagai pendeta tidak bisa menemukan esensi pribadi Allah. Kenapa? Anda tidak menggunakan akal. Sementara Allah mengatakan dalam Al-Quran, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Mengapa kau tidak menggunakan akalmu? Kenapa kamu nggak berpikir? Karena kamu tidak menggunakan lagi akal. Bagaimana mungkin mau menemukan Allah? Sehingga yang muncul kemunian adalah iman Anda yang berdasarkan bisikan roh untuk menyembah kepada Yesus. Musa mengajarkan Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Muncul Kristen, Tuhan itu 3. Apa pula Bapak ngajarin menggunakan surah-surah Paulus. Paulus ini sopo. Jadi Pak Martinale, di sini kita bisa melihat siapa yang bodoh sebenarnya. Ya, Mazmur 84 ayat 2, Pak Martin. Jiwaku hancur karena ku rindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorai-sorai kepada Allah yang hidup. Yeremia 10 ayat 10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Kemudian muncul Kristen. Ya, membentuk Tuhan dalam rupa seenggok bayi Yahudi lahir di kandang kambing. Itu ajaran sopo. Sementara Yeremia mengajarkan jiwaku hancur. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dia Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Raja kekal nggak mungkin mati meskipun sedetik, Pak Martin. Lah ini Tuhan Pak Martin sudah manusia. Lapar, sedih, ketakutan, was-was, keringat dingin. Disetrum sama malaikat, dicas sama malaikat. Sudah gitu mati lagi. Diseret, ditampar sama orang Yahudi. Hansip Romawi. Sudah gitu mati lagi.
Ini Tuhan apaan yang kayak gini Pak Martin? Kalau bukan orang bodoh dan orang miring yang mengimani seperti ini, tentu orang gila. Jadi udah ketahuan kan? Tuhan itu raja kekal katanya, tapi mati 3 hari 3 malam. Itu bukan Tuhan Pak, itu tuyul. Anda tidak bisa membuktikan, belum membuktikan pada saya siapakah Allah itu sendiri. Anda mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan nabi-nabi. Ini kan satu yang nggak logika sama sekali, Jol. Anda tuh berpikir ngomongnya seperti apa? Disinilah kesalahan akal Anda itu. Ini bukti dari kesalahan akal Anda sendiri. Anda mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para nabi. Dari mana itu? Buktinya apa? Anda tidak bisa menjelaskan saya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang ini Anda belum bisa menjelaskan itu. Lalu Anda jalan pintas saja bilang dia nurunkan nabi. Nurunkan nabi yang mana? Nabi itu satu-satunya yang diturunkan itu hanya Muhammad. Nggak ada yang lain. Apa? Karena apa? Karena dia baru ada pada abad ke-7. Yesus sudah 700 tahun kembali di sorga yang berkuasa di sorga dan di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala baru ada di abad ke-7. Itu bagaimana Anda bisa membuktikan sama saya bahwa ada Allah itu menurunkan nabi-nabi, nabinya cuma satu-satunya Nabi Muhammad katanya. Hanya itu. Ya. Lalu dia Muhammad juga mengaku bahwa dia hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Sedangkan Yahweh itu adalah Tuhan Israel. Kenapa disebut Tuhan Israel? Karena dia itu adalah Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan yang disembah oleh keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Israel. Makanya disebut sebagai Tuhan Israel. Karena Israel inilah yang diselamatkan pertama-tama oleh Yahweh itu sendiri. Dengan menggunakan Musa dan Harun untuk membebaskan dari perbudakan di Mesir. Itu bukti. Sehingga bukti Yahweh itu ada seperti itu. Nah kalau Anda sendiri menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu buktinya apa? Anda bilang nurunkan Nabi yang dia baru ada di abad ke-7 kok. Nah disitulah satu kelemahan Anda itu di situ. Anda nggak bisa maksa-maksakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tidak berbuat apa-apa. Ya, dia tidak berbuat apa-apa. Surat Ar-Ra'd bilang bahwa dia tidak merubah nasib siapapun. Kecuali mereka merubah sendiri. Itu berarti menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melakukan apapun untuk umat Islam. Gitu loh. Anda bilang turunkan Nabi, buktinya mana? Dia baru ada di abad ke-7 kok. Nah disitulah saudara Jul ya. Nah, coba Anda tuh menggunakan akal yang benar gitu loh. Makanya saya bilang akal manusia sudah rusak. Itu Anda sudah buktikan sendiri. Anda sendiri tidak bisa membuktikan yang Anda sembah itu sendiri seperti apa, Anda nggak bisa jelaskan. Bahkan saya minta dengan bukti-bukti, Anda pasti nggak bisa jelaskan itu. Itulah masalahnya di situ. Nah di situ juga bukti bahwa akal manusia itu sudah rusak, ya kan? Pak Martin, saya rasanya kalau mendengarkan penjelasan Pendeta Martin ini geli ya. Karena penjabaran yang tidak berdasarkan atas akal sehat itulah kemudian yang akan menjadi bahan tertawaan orang-orang yang menggunakan akal, Pak Martin. Itu satu poin yang perlu Pak Martin garis bawahi, bahwa kenapa ya Zulkifli itu senantiasa menertawakan setiap penjelasan saya. Gini loh Pak Martin. Pak Martin mencari sisi Allah. Seakan-akan Allah itu makhluk. Sehingga Pak Martin mengatakan, coba tunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa. Nah, konsep pertanyaan Bapak itu dirancang oleh pemikiran Bapak yang tidak berdasarkan atas akal sehat, yang lupa bahwa Allah itu bukan manusia, bukan anak manusia. Dia tidak bisa dilihat dan suaranya pun tidak bisa didengarkan. Sehingga ketika Bapak minta untuk saya tunjukkan, tidak mungkin saya ini mampu menunjukkan wujud daripada Allah itu sendiri. Tapi satu hal yang ingin saya ajarkan kepada Pak Martin sebagai pendeta besar yang suka membodohi jemaat. Baca Kejadian 17 ayat 7. Apa kata Allah di sana? Aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu turun-temurun. Ya, ini perjanjian kekal Allah, Pak Martin, kepada Abraham, supaya Abraham itu tahu bahwa Allah akan menjadi Tuhannya Abraham dan menjadi Tuhannya anak keturunan Abraham secara turun-temurun. Paham ya?
Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau beserta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Pak Martin, coba buka tumit Bapak, lalu pikirkan. Ya, karena Bapak kan tidak menggunakan akal, jadi saya pakai lutut deh, lutut jangan tumit. Coba Bapak buka lututnya baik-baik. Mohon maaf ini Pak Martin, karena Pak Martin tidak lagi menggunakan akal menurut Pak Martin sendiri. Jadi saya merasa geli. Jadi saya arahkan supaya Bapak menggunakan isi tempurung lututnya supaya berpikir bahwa Allah itu membuat perjanjian kekal kepada Abraham. Allah sendiri yang membuat perjanjian kekal kepada Abraham. Apa perjanjian kekal Allah? Aku ini akan menjadi Tuhanmu dan Tuhannya keturunanmu secara turun-temurun. Berarti Tuhan yang disembah oleh Bani Ismail adalah Tuhan yang sudah melakukan perjanjian kekal terhadap Abraham dan keturunannya. Muncul Pak Martin Nale sebagai pelopor manusia yang tidak menggunakan akal sehat, menolak kebenaran akan adanya Tuhan yang sama yang sudah membuat perjanjian kekal kepada Ismail, Abraham, Ishak secara turun-temurun. Paham tidak Pak Martin? Kejadian 17 ayat 7 sampai ayat 14 itu tidak bisa dibatalkan dengan isi lutut Bapak. Gak bisa. Lutut Bapak itu tidak punya kemampuan untuk membatalkan perjanjian kekal Allah, di mana dia mengatakan, aku akan menjadi Tuhanmu, wahai Abraham. Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Gak bisa Pak Martin. Lututmu gak kuat untuk berpikir. Aduh. Jadi gini loh. Aku bacakan ayatnya ya Pak Martin. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau Abraham, serta keturunanmu, yaitu Ismail sampai Muhammad sampai kepada Zulkifli. Secara turun-temurun menjadi perjanjian kekal dan tidak bisa dibatalkan oleh lututnya Martin Nale. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Di ayat 8, Hasem mengajarkan kepada Abraham, kepadamu dan keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, dan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah keturunanmu. Paham? Makanya tanah Kanaan sekarang, yaitu Yerusalem atau Palestina, itu tidak boleh masuk orang Amerika di sana. Tidak bisa menguasai di sana. Yang menguasai itu hanya Bani Ismail dan Bani Ishak. Karena memang sudah merupakan tanah perjanjian. Gitu Pak Martin. Makanya sekali-sekali gunakan berpikir 2 batok lutut sekaligus. Anda berpegang pada Esa Tauhid itu bagus. Ulangan 6:4 tadi Anda katakan, Markus 12 ayat 29 itu benar. Tetapi bedanya di sini Saudara Jul, Allah Anda yang Esa itu tidak berkarya, tidak menyelamatkan, itu bedanya. Sedangkan Allah yang Esa Tuhan Alkitab itu menyelamatkan, itu di situ loh bedanya. Jadi enggak itu bedakannya. Jadi Allah Tauhid itu tidak berbuat apa-apa untuk umatnya. Sudah ulang-ulang saya katakan di surat Ar-Ra'd 11. Allah tidak merubah nasibmu. Ya. Kalau di Alkitab itu Tuhan itu merubah nasib manusia. Syaratnya manusia harus percaya kepada Yesus yang diutus, yang menyelamatkan itu. Roh Kudus yang menuntun akal pikiran manusia supaya bisa benar, tidak melawan melulu. Tauhid Anda itu tidak menyelamatkan, itu Jul bedanya. Beda dengan Esanya Tuhan Alkitab itu menyelamatkan. Makanya ada Trinitas. Trinitas itu sudah dimulai dari awal Alkitab. Ayat Alkitab mula-mula itu sudah menjelaskan. Ada sebutan di sana Allah mencipta. Ayat kedua mengatakan roh Allah. Ayat ketiga Allah berfirman. Ya, jadi mencipta, roh dan firman itu adalah Trinitas. Itulah Tuhan yang Esa. Itulah Allah yang Esa. Lalu dia inkarnasi. Yang disebut pencipta itu menjadi Bapa,
yang roh itu jadi Roh Kudus, dan yang firman itulah menjadi Yesus untuk menebus dosa. Jadi dengan Trinitas itu menunjukkan bahwa ada karya Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Itu. Jadi jelas bahwa Trinitas itu untuk menyelamatkan manusia. Sedangkan tauhid Anda itu tidak menyelamatkan apa-apa. Ya, seperti surat Maryam 71, ayat 11, itu membuktikan bahwa Allah tidak turut bekerja untuk manusia, membiarkan manusia harus bertakwa baru bisa diselamatkan. Itu kita sudah tahu. Makanya berbeda tauhid dengan Allah Trinitas. Trinitas itu menyelamatkan, dia Allah yang Esa satu-satunya, Esa, karena dialah yang menyelamatkan bangsa Israel. Itu dia sudah membuktikan. Kalau tauhid kan Anda tidak bisa membuktikan apa-apa. Apa yang dia buat itu Anda nggak bisa buktikan sama saya, Jul. Kalau jelas Yahweh itu jelas membuktikan. Bicara kepada Musa, bicara kepada Abraham, bahkan janji untuk tempat waktu belum lahir Ishak aja dia sudah menjanjikan kepada Abraham itu. Inilah jadi milik tanah keturunanmu. Itu sudah ada. Bicara dengan Musa, bicara dengan nabi-nabi, ya, seperti dengan Nabi Yesaya di Yesaya 63 ayat 9, ya, bahwa bukan utusan, tetapi ia sendiri yang menyelamatkan. Ia sendiri, Tuhan sendiri. Artinya apa? Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang ke dunia. Seperti Anda angkat juga di Yeremia Yesaya 43 ayat 10-11, ya. Tidak ada juru selamat selain aku. Juru selamat siapa? Yang menyelamatkan dia bukan Tuhan disalib. Yahweh tidak disalib. Yang disalib itu utusannya, yaitu Yesus. Jadi Yesaya 63 ayat 9 dan Yesaya 43 ayat 10-11 itu menunjukkan bahwa dialah yang melakukan. Itu Anda tidak bisa menyangkali bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Itu ayat-ayatnya membuktikan bahwa Yesus Tuhan, Jul. Anda angkat ayat yang pas banget itu. Tidak ada juru selamat selain aku. Ya. Juru selamat itu adalah Mesias. Itulah Al-Masih. Itulah orang yang diurapi untuk misi penyelamatan. Itulah yang disebut juru selamat. Itu, Jul. Belajarlah. Jangan Anda cuma ngeyel aja gitu loh. Tauhid itu tidak melakukan apa-apa untuk umatnya. Itu tidak. Yang melakukan untuk umat ada karya penyelamatan itu adalah Yahweh. Nah, kalian mengenal Yesus, tapi kalian tidak tahu asal mulanya Yesus dari mana. Padahal di surat An-Nisa 171, Ali Imran 45 sudah dikatakan bahwa Yesus itu adalah kalimat Allah itu sendiri. Ya, dan rohnya itu sudah jelas kok. Anda masih tidak percaya juga, Anda percaya pada siapa? Coba baca itu, ada coba renungan kembali itu. An-Nisa 171. Ya, kalimahnya dan rohnya, itulah Yesus. Ali Imran 45, itu kalimatnya juga, firmannya. Bagaimana? Anda nggak kenal Yesus itu bagaimana sih? Aneh itu, Jul. Belajar lagi deh. Ya, Anda berpendidikan, tapi Anda tidak belajar betul-betul itu. Pak Martin Ale, Allah yang kami sembah itu berkarya, menyelamatkan kami. Apa buktinya? Mengutus Nabi dengan membawa seperangkap kitab suci bernama Al-Quran. Siapa yang melaksanakan Al-Quran, mematuhi isi Quran, maka itulah orang yang diselamatkan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu kebenaran mutlak, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya Allah memberikan petunjuk kepada kami umat Islam. Nah, isi Quran mengajarkan agar kami merasulkan Yesus, mengakui kedudukan Yesus sebagai utusan Tuhan. Al-Quran kami mengajarkan Tuhan itu Allah, yang disembah oleh Yesus itu Allah, hanya satu Tuhan. Nah, lalu kemudian sinkronisasi dengan itu, Yesus pun mengatakan dalam Matius, di dalam Yohanes 17 ayat 3, hidup kekal itu adalah engkau mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar, la ilaha illallah, dan mengenal Yesus yang telah Dia utus, Yesus Rasulullah. Jadi apalagi coba yang diragukan di dalam Islam itu? Islam itu kuncinya pasti selamat. Selama bagaimana Yesus sebagai Rasul. Yesus dalam arti kata Isa, ya, bukan Yesus Barabas yang disembah oleh Kristen. Nah, selama itu dijalankan, maka selama itu pula janji Allah akan ditepatin. Jika ketika kemudian Anda mengatakan Allah itu yang Islam sembah ada pada abad ke-6,
kata Bapak. Itu toh? Jadi saya pun bisa mengatakan Yesus itu ada pada abad pertama. Nah sekarang orang cerdas yang menggunakan lutut atau orang yang menggunakan isi kepala. Kan gitu intinya. Nah, Islam itu mengimani Allah itu yang berfirman kepada Abraham. Allah Islam itu yang berfirman kepada Musa. Allah SWT itu yang mengutus Yesus. Kalau kemudian Pak Martin Nalet mengingkari kebenaran itu, tidak mau terima itu, ya wajar. Loh Pak Martin pertama kufur, kedua tidak menggunakan akal, ketiga berpikir pakai tempurung lutut. Jadi wajar ketika kemudian tidak mengimani Allah atau Hasem atau YHWH itulah yang berfirman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karya Allah SWT itu adalah ketika dia menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Mesir, dengan dahsyat dia membuat tongkat Musa membelah lautan. Ketika dia mengutus Yesus, kemudian dengan dahsyat Yesus mampu membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta melihat. Itulah karya Allah Subhanahu wa taala. Dengan hebatnya Allah mewahyukan Torah, dengan hebatnya Allah mewahyukan Zabur, dengan hebatnya Allah mewahyukan Injil. Itulah karya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapaklah yang kemudian yang membagi-bagi wilayah ini, sebab Bapak itu bukan pengikut para nabi, Bapak itu pengikut tumit. Aduh Pak Martin. Ya, saya doakan sajalah supaya Pak Martin ini dapat hidayah, dibukakan hatinya ya, supaya bisa menjadi pengikut Yesus yang setia. Hanya ada satu kunci untuk menjadi pengikut Yesus Pak Martin. Bapak menjadi Islam. Itu aja kuncinya.